Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. قال الله جل جلاله في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله سبحانه وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون, saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur tiada henti atas segala limpahan dan curahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Sampai detik ini, di hari yang penuh dengan keberkahan, keutamaan, kemuliaan, hari yang merupakan sayyidul ayyam, penghulu dari hari-hari yang ada, hari yang terbaik, hari yang merupakan hari raya kaum muslimin yang berulang setiap pekannya, hari Jumat. Kita dikumpulkan di rumah di antara rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan dan menunaikan satu di antara kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Juga tak bosan-bosannya kita senantiasa mengaturkan dan mengirimkan salam dan sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang kita harapkan syafaatnya kelak pada hari kiamat, Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Jalla Jalaluh untuk mengeluarkan umat manusia ini dari alam kegelapan, kejahilian ke dalam yang terang benderang dengan cahaya Islam. Nabi dan Rasul yang menjadi teladan terbaik bagi siapa saja yang mengharapkan, menginginkan keselamatan di dunia dan akhirat, kebahagiaan, kedamaian dan ketentraman, serta keridhaan dan kecintaan Allah Rabbul Alamin kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya dengan selamat hingga datangnya perjumpaan dengan Allah Jalla Jalaluh. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, khatib senantiasa mengingatkan dan mewasiatkan kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Sebab dia adalah merupakan sebaik-baik bekal yang kita kumpulkan di kehidupan dunia ini untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengannya Allah perintahkan kepada kita berbekal dengannya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan modal takwa itu yang kemudian juga akan meningkatkan
sekaligus menjadi pembeda antara seorang hamba dengan hamba yang lainnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi sebab di antara sebab Allah tunjukkan jalan keluar dari setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Menjadi sebab di antara sebab Allah datangkan dan karuniakan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan dengan ketakwaan pula menjadi sebab di antara sebab Allah mudahkan urusan-urusan kita semua. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan jalan keluar dari segala persoalan dan kesulitan yang dihadapinya. Dan Allah akan karuniakan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan urusan-urusannya. Takwa yang telah kita ketahui bersama makna dan artinya, yaitu menjalankan dan melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema khutbah kita pada kesempatan Jumat kali ini adalah merenungi antara karunia dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah merupakan karunia. Namun pertanyaannya, berupa apakah karunia dan kenikmatan tersebut? Kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bukan berupa kasur yang empuk, tetapi kenyamanan tidur yang nyenyak di atas tempat tidur. Kenikmatan itu bukan rumah yang mewah, demikian pula kendaraan mewah yang kita miliki, namun kenyamanan dan ketenangan kita berada di dalamnya dan menggunakan fasilitas tersebut. Kenikmatan itu bukanlah uang yang berlebih yang kita dapatkan, namun rasa syukur atas nikmat berkecukupan yang kita rasakan di dalam hati kita. Itulah kenikmatan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan dengan tentang musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya musibah itu bukanlah kesempitan dan kesulitan hidup, namun miskinnya atau tidak adanya keimanan di dalam hati kita. Musibah itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bukanlah kesedihan yang kita rasakan, bukan kesempitan hidup yang kita rasakan atau kehilangan harta benda, namun musibah itu adalah kehilangan kehormatan kita sebagai seorang muslim. Musibah itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bukanlah dan selamanya dalam bentuk rasa sakit, akan tetapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, musibah itu adalah ketika kita berbangga di dalam kemaksiatan-kemaksiatan kita, kelalaian-kelalaian kita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya apa jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Bahwasanya segala kenikmatan yang membahagiakan kita, yang menyenangkan hati kita, yang indah terlihat oleh pandangan mata kita, terkadang justru merupakan musibah tatkala ia menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, tatkala ia melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, terkadang musibah atau hal-hal yang tidak mengenakkan hati kita, membuat kita sedih, sempit hati kita, kesulitan demi kesulitan, terkadang itu menjadi nikmat
dari Allah Subhanahu wa taala ketika hal tersebut justru mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang artinya kenikmatan itu tidak selamanya berarti dan bermakna hal-hal yang indah, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang membuat kita merasa senang. Demikian pula sebaliknya, musibah tidak selamanya bermakna hal-hal yang menyedihkan kita, hal-hal yang menyulitkan kita dan membuat kita susah dan berderai air mata. Sebab kesemuanya, baik kenikmatan dan musibah, adalah dua hal yang merupakan sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku, yang akan dirasakan oleh setiap hamba-hambanya, apatah lagi yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami akan berikan ujian, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada kalian dalam bentuk keburukan, demikian pula dalam bentuk kebaikan. Keburukan dan kebaikan adalah merupakan fitnah, adalah merupakan ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah, kata Allah, kalian semua akan dikembalikan. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini yang maknanya dan artinya bahwasanya apa? Allah memberikan ujian dan cobaan berupa keburukan, demikian pula berupa kenikmatan dan kebaikan, untuk mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya justru semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melalaikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika Allah memberikan ujian berupa keburukan, hal-hal yang tidak menyenangkan dirinya, Allah ingin mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang bersabar dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut dan tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Hazim rahimahullahu taala mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyah. Segala kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan dan karuniakan kepada kita, yang kemudian tidak mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mengatakan fahiya baliyah, maka sesungguhnya kenikmatan itu adalah merupakan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, wa musibatun tuqarribu bika minallah khairum min ni'matin tunsika dzikrallah. Musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ujikan dan cobakan kepadamu, yang kemudian dengan musibah itu semakin mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala, khairun, itu jauh lebih baik, min nikmatin tunsika dzikrallah, daripada engkau mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala namun dengan kenikmatan itu justru melupakan engkau, menjauhkanmu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungkan bersama segala kenikmatan yang Allah berikan, demikian pula ujian atau musibah, kesemuanya itu adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kita apakah dengan kenikmatan kita mampu menjadi hamba yang bersyukur, dan ketika Allah memberikan ujian berupa musibah-musibah menjadikan kita menjadi hamba yang bersabar dengan ketetapan-ketetapan Allah ataukah tidak. Barakallahu lik wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu ma sami'tum fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyina wa habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku jamaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita telah berada di antara bulan haram,
yaitu bulan Rajab yang mulia, di mana Allah akan memberikan balasan berlipat ganda dari segala kebaikan-kebaikan, ibadah dan ketaatan yang kita lakukan. Demikian pula sebaliknya, Allah akan memberikan ganjaran, sanksi yang berlipat ganda terhadap perbuatan kezaliman, perbuatan kemungkaran, kemaksiatan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun di antara kita yang mengetahui kapan akhir hayat kita di kehidupan dunia ini. Karenanya mari kita merenungkan diri kita. Dari semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang Allah anugerahkan kepada kita, sudahkah kemudian kita gunakan dan mengantarkan kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah belum? Demikian pula musibah yang datang silih berganti, yang kita rasakan, yang kita hadapi, di antaranya adalah musibah berupa virus corona ini yang kurang lebih telah berlangsung selama 2 tahun, hampir 2 tahun. Apakah justru semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadarkan dan mengingatkan kita bahwasanya kita tidak ada apa-apanya dari musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Sudahkah menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, atau semakin congkak dan sombong, merasa kita lebih hebat, lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala? Karena ya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan terlambat di hadapan kita kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Mari kita manfaatkan, pergunakan bulan haram, bulan Rajab ini dengan sebaik mungkin. Kurang lebih 2 bulan ke depan kita pun akan berjumpa kembali dengan bulan yang kita nanti-nantikan, bulan yang dirindukan oleh orang beriman, orang-orang yang merindukan kebaikan-kebaikan berlipat ganda, rahmat dan keridhaan Allah, bulan suci Ramadan. Namun pertanyaannya, apakah kita bisa menjamin kita akan kembali dipertemukan Allah dengan bulan suci Ramadan tersebut, ataukah tidak sama sekali? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Maka mari kita ingatkan diri kita, jangan sampai kita terlalai, jangan sampai kita ternina-bobokkan dengan segala kenikmatan-kenikmatan yang justru melarikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula musibah yang sering kita hadapi, yang kita dengarkan, yang kita saksikan oleh mata kepala kita sendiri. Jangan sampai melalaikan kita untuk kemudian semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bermunajat kepada Allah, kita mohon kepada Allah taufiknya, kemudahannya, pertolongannya dari sisa waktu yang ada hingga ajal menjemput kita. Kita senantiasa digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan hamba-hambanya yang senantiasa dekat dan terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana zalamna anfusana, Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa nakunanna minal khasirin, lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah, kami adalah hamba-hambamu yang banyak berbuat zalim ya Allah, yang banyak menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Jika bukan karena kasih sayangmu ya Allah, jika bukan karena rahmatmu ya Allah, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami yang begitu banyak dan begitu besar. Ya Allah, wafatkan kami bersama dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Allahumma barik lana fi a'marina wa awqatina wa a'malina jami'an. Ya Allah, berikan keberkahan, limpahkan keberkahan kepada kami semua ya Allah, kepada umur-umur kami ya Allah, waktu-waktu kami dan seluruh aktivitas kami ya Allah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, Antas Syafi, Engkau adalah zat yang maha menyembuhkan. Sembuhkan saudara-saudari kami dari kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada ya Allah.
Allahumma taqabbal syuhada'ahum, ya Allah terima orang-orang yang syahid di antara saudara-saudari kami ya Allah. Allahumma ya Allah taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa aqimus salah.